Waalaikumsalam Pak Yani. Oh, ini lagi sibuk. Oh tidak Pak, gimana Pak? Iya, ada mau saya diskusikan sebentar Pak. Oh nggih, monggo kita sambil duduk di sini ya. Gimana Pak Yani? Pak, pembelajaran siswa, saya ada sedikit kebingungan. Mungkin boleh Pak ya, cerita sedikit Pak ya. Oh boleh. Monggo. Kira-kira nanti tujuan Pak Yani mengajak diskusi saya nanti tujuannya apa yang diharapkan dari diskusi ini apa? Yang saya harapkan itu untuk masalah saya ini dengan siswa Pak Wahyu itu bisa berjalan lancar, terutama untuk pembelajaran daringnya Pak Wahyu. Oke Pak. Jadi kira-kira yang Pak Yani alami dalam kelas itu seperti apa? Ketika di dalam kelas sebenarnya anak-anak itu Pak Wahyu masih bisa kita komunikasi enak, terutama ketika malas belajar kita bisa mensupport lagi. Tapi dengan adanya daring saya ada kebingungan gitu Pak Wahyu, intinya mau mensupport gimana, nah itu solusi gimana Pak Wahyu kira-kira Pak Wahyu? Oh gitu Pak. Memangnya masalahnya seperti apa Pak? Kalau daring itu anak-anak cenderung bermain sendiri Pak Wahyu, cenderung malas belajar. Intinya kita selaku guru susah mau komunikasi, mau kontrol gitu Pak Wahyu. Oh begitu. Kira-kira penyebabnya apa Pak Yani? Kok bisa anak-anak tidak konsentrasi, terus juga banyak yang ikut dalam pembelajaran dari Bapak? Itu kira-kira penyebabnya apa Pak? Penyebabnya di sini saya rasa memang belum terbiasa dan kurang menarik mungkin Pak Wahyu, sehingga kebiasaan anak-anak kan di dalam kelas bertemu langsung gurunya, mau main sendiri nggak bisa, mau tidak memperhatikan nggak bisa, pasti kan memperhatikan, pasti malas itu tidak ada. Nah ketika daring tidak ketemu langsung dengan gurunya, apa itu mungkin Pak Wahyu. Kira-kira ada masalah lain tidak Pak selain yang Bapak utarakan tadi? Iya, untuk di dalam pembelajaran ya Pak, ini kaitannya dengan kuota. Kuota internet itu anak-anak seringkali ada keluhan, Pak kuota habis, nggak tahu itu keluhan asli habis atau hanya alasan Pak Wahyu. Tapi kita kan nggak bisa memberikan solusi yang enak, gimana Pak? Oh gitu ya. Ya memang masalah kuota itu masalah kita bersama Pak. Artinya bahwa hal itu dialami oleh semua guru. Tapi kira-kira menurut Pak Yani yang menyebabkan siswa belajar itu apa Pak? Biasanya untuk di WA group saya buatkan itu memberikan tugas-tugas melalui WA. Pada awalnya niatan saya agar siswa itu Pak Wahyu lebih belajar di rumah, dengan adanya WA group respon bisa cepat masuk, saya juga bisa monitor awalnya. Tapi lambat laun berjalan seminggu 2 minggu kok malah jarang mengerjakan, malah tidak ada respon yang baik, hanya dibaca, tidak ada yang mengerjakan, tidak ada yang merespon, kayak gitu Pak Wahyu. Mungkin apa anak-anak sudah mulai jenuh ya Pak? Oh iya, benar. Bisa jadi gitu sih Pak Wahyu, bisa benar, jenuh mungkin ya. Tapi kira-kira selain alasan yang Bapak utarakan tadi, ada nggak alasan lain yang menyebabkan anak-anak itu malas belajar? Itu mungkin dari efek daring Pak Wahyu ya. Ketika tugas hanya saya berikan di WA, mungkin ketika tugas saya berikan hanya siswa itu paham, oh guru ini ngasih tugas harus dikerjakan, tapi untuk penjelasan benar salahnya itu mungkin saya kurang Pak Wahyu ya. Oh mungkin begitu Pak. Jadi
kalau bisa saya simpulkan dari apa yang tadi disampaikan bahwa permasalahan itu yang pertama bahwa anak itu mengalami kendala di otak, terus kemudian yang kedua anak itu jenuh karena mungkin pembelajarannya kurang menarik, terus yang berikutnya kurang adanya motivasi dari orang tua karena memang kan pembelajaran kita hari ini kan masih PTMT dan kombinasi dengan PJJ. Iya, betul sekali Pak Wahyu. Jadi mungkin itu permasalahannya saya hadapi di kelas saya mungkin Pak Wahyu. Betul. Nah, berarti kan Pak Yani ini kan sudah tahu penyebabnya. Iya. Kira-kira sebelumnya Pak Yani sudah melakukan apa untuk mengatasi masalah ini, Pak? Ya, yang sudah saya lakukan itu baru saya awali sih Pak Wahyu. Cuma sudah saya lakukan itu memberi motivasi melalui WA group tadi. Selain memberikan tugas, saya lihat respon kurang baik, saya beri motivasi WA group siswa. Kok masih kurang, sehingga saya buat grup WA wali murid, sehingga membantu para guru termasuk saya ini agar memotivasi anaknya selalu melihat grup, monitor grup, sehingga mampu mengerjakan tugas, mengikuti tugas yang ada di grup gitu Pak. Terus responnya anak-anak dan orang tua apa, Pak? Iya, dari situ saya menyimpulkan hasilnya orang tua aktif, responnya bagus, tapi siswanya kok tetap sulit ya Pak Wahyu untuk aktif di daring tadi itu. Ya Pak. Berarti kayaknya anak-anak ini butuh motivasi dalam bentuk lain agar bisa lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Bapak. Jadi semangatnya itu bertambah. Terus ya benar sekali sih Pak Wahyu. Nah, kira-kira rencana tindakan ke depan yang akan Pak Yani lakukan itu apa? Ke depan mungkin saya akan mencoba Pak Wahyu ya, mencoba belajar game-game animasi yang saya alami itu. Anak-anak suka main game online dan lain-lain, sehingga saya berharap bisa mempelajari pembelajaran itu saya kemas dalam game aplikasi di HP. Seperti itu Pak Wahyu. Nah, itu ide bagus Pak Yani. Jadi itu bisa dicoba. Ini nanti anak-anak kan ada semangat baru. Karena anak-anak itu sukanya kan bermain dengan game-game animasi. Terus nanti anak-anak kan lebih menarik untuk menerima pelajaran dari Bapak. Oke, benar. Bagaimana yang akan Pak Yani lakukan untuk rencana Bapak atau rencana tersebut? Iya. Akan saya awali bahwa membuat video pembelajaran sendiri yang lebih inovatif, yang kira-kira membangkitkan rasa ingin tahu siswa seperti itu, dan akan berjalan seiring itu saya akan melaksanakan home visit. Kira-kira gimana menurut Pak home visit? Itu bagus Pak. Jadi Bapak dilaksanakan lah idenya tadi, segera belajar membuat video animasi pembelajaran, kemudian game, kemudian visit, dengan semakin intens pendekatan Pak Yani dengan orang tua, dan nanti akan tercipta kolaborasi antara Bapak dengan orang tua sehingga semakin mendorong motivasi belajar siswa. Nah, kira-kira bagaimana caranya Pak Yani untuk menyukseskan rencana tersebut dari segala hambatan yang akan terjadi, Pak? Saya rasa ketika berjalan pastinya ada hambatan lagi saya Pak Ya. Wahyu. Pastinya saya lakukan itu berjuang lagi Pak Wahyu, dengan hambatan satu cari solusi lagi satu, ada hambatan kedua saya cari solusi kedua, mungkin akan membutuhkan Pak Wahyu lagi ke depan untuk
menimbulkan kesadaran saya sehingga mampu memikirkan terus mampu memberikan saya solusi seperti itu Pak Wahyu. Terus kira-kira kapan Bapak melaksanakan rencana Bapak ini? Untuk start yang saya maksud video animasi pastinya malam ini Bapak Wahyu. Dan saya juga sudah belajar meskipun hanya tahap awal untuk video animasi berbentuk game. Saya kemas pembelajaran, saya kemas dalam game, saya kemas dalam video animasi untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa, terutama dalam pembelajaran. Syukur-syukur kalau siswa itu tadi ingin tahu pembuatan dari video animasi, jadi akan merasa lebih aktif lagi bahwa terkait dengan home visit. Jadi wali murid ikut atau saya sendiri pun mungkin wali murid lagi jam mengajar padat, saya bikin sendiri ya home visit ya Pak Wahyu. Pak, itu luar biasa Pak Yani. Jadi Pak Yani sudah menemukan salah satu solusi untuk permasalahan di kelas. Jadi terus bagaimana komitmen Pak Yani untuk menjalankan rencana Bapak tersebut? Ya saya harus berkomitmen Pak Wahyu. Yang pertama, pembelajaran saya buat, saya kemas semenarik mungkin. Salah satunya yaitu melalui game pembelajaran. Yang kedua yaitu animasi video pembelajaran. Yang ketiga pastinya dari hasil itu saya akan memonitor lebih valid lagi dengan adanya home visit seperti itu Wahyu, untuk evaluasi apakah program saya ini berhasil, apakah dengan signifikan menaikkan minat dari siswa untuk belajar. Itu Pak Wahyu. Luar biasa Pak. Jadi menurut Bapak nantinya untuk mewujudkan rencana Bapak itu ada tidak yang bisa membantu Pak Yani untuk mensukseskan rencana Bapak ini? Ya, setahu saya mungkin yang bisa mengajari nih Pak Wahyu, ada Pak Arif, itu guru BKTIK yang mana basicnya itu memang IT di game online. Jadi mungkin saya bisa belajar lebih dari situ. Mungkin dari saya kemasannya kurang bagus, kaku, kurang menarik siswa, bisa jadi dari Pak Arif kolaborasi akan lebih menarik lagi Pak Wahyu. Nah, itu ide bagus Pak. Jadi nanti semoga Bapak bisa segera menyelesaikan masalah pembelajaran ini, terutama di pembelajaran daring di kelas Bapak segera teratasi ya Pak. Oke, amin. Ya kalau begitu terima kasih banyak Pak Wahyu. Dari pencerahan Pak Wahyu itu jadi saya terbuka sehingga saya bisa lega, dan dari situ saya jadi bisa memberikan ide-ide Pak Wahyu dan menemukan solusi-solusi permasalahan siswa yang saya hadapi, terutama di kelas 8A. Ya, Sama-sama Pak Yani. Ya, mungkin nanti ke depan kita bisa melanjutkan diskusi kita ya Pak. Terus kemudian nanti untuk membahas perkembangan selanjutnya dari rencana Bapak. Ya, oke. Saya rasa mohon maaf Pak Wahyu, sudah mau jam mengajar di kelas 8A. Saya mohon pamit dulu nih Pak Wahyu. Terima kasih Oh banyak. iya Pak. Iya, Pak. Sharing-sharingnya. Jadi Oke. silakan. Saya juga ada kelas hari ini. Oke.